Selamat pagi mendengarkan teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang program-program yang saya buat yang berjumlah 6 program. Yakni program pertama, isi elemen dengan indeks. Langkah pertama, saya menggunakan file header IOStream yang berisi atau berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan end-of-line. Tetapi saya menggunakan print pada program ini. Using namespace std untuk mempersingkat penulisan. In main berfungsi untuk memberikan nilai balik menurut tipe data. Saya menggunakan tipe data short integer. Lalu saya membuat array. Saya membuat array kosong, yakni 5 array. Dan array tersebut saya isi dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Yakni misalnya nilai 0 sama dengan 75, nilai 1 sama dengan 80, nilai 2 sama dengan 77, nilai 3 sama dengan 90, nilai 4 sama dengan 75. Setelah mengisi sejumlah 5 array tadi, kita mencetak isi array dengan looping. Print ini berfungsi untuk menampilkan kalimat isi elemen dengan indeks. Fungsinya sama dengan cout. Kita build and run. Ini adalah output dari program yang saya buat. Lanjut pada program yang kedua. Di program ini saya juga menggunakan string. Pertama, saya menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan end-of-line. Saya membuat string sejumlah 5 buah, yakni string nama pertama Kpop, string nama 2 Bulan Jamila, string nama 3 sama dengan Yopilatul, string nama 4 sama dengan Andin, dan string nama 5 sama dengan Ahmad Albar. Saya mendeklarasikan nilai string ini sejumlah 20. Lanjut, kita tampilkan nama-nama tersebut dengan cout. Tapi sebelum itu, saya menampilkan urutan-urutan. Lalu kita panggil isi, yakni nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5. Kita build and run. Ini adalah outputnya. 1 Kpop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopilatul, 4 Andin, dan 5 Ahmad Albar. Yang ketiga, di program ini saya juga menggunakan string. Pertama, saya menggunakan file header IOStream yang berfungsi menjalankan skrip cout, cin, dan end-of-line, dan juga using namespace std untuk mempersingkat penulisan program. In main berfungsi untuk memberikan nilai balik menurut tipe data yang dipakai. Tipe data yang dipakai adalah string, yakni dengan kalimat pasti bisa. Setelah saya menginput string pasti bisa, saya mengakses setiap karakter string, di mana setiap nomor merujuk kepada karakter atau huruf-huruf di kalimat pasti bisa. Misalnya, variabel 0 merujuk kepada huruf P, dan seterusnya. Kita run. Ini adalah output dari program yang saya buat. Pasti bisa, tapi pasti bisanya menurut ke bawah. Lanjut pada program yang keempat, yakni rekaman buku. Pada program ini saya menggunakan 2 file header, yakni IOStream yang berfungsi untuk menjalankan skrip cin, cout, dan end-of-line, dan juga file string yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Contoh strcpy atau string copy.
yang berfungsi untuk menyalin string ke variabel tujuan. Di sini, dan tak lupa juga saya menggunakan using namespace std. Struct berfungsi untuk mengelompokkan variabel-variabel yang ada di satu tempat. Yakni string judul, string pengarang, dan integer jumlah. Lanjut pada bagian main, struct rekaman buku. Yakni untuk mengelompokkan variabel-variabel yang ada di satu tempat yang sama. strcpy dalam kurung buku judul, nilainya dengan kalimat badai pasti berlalu. strcpy buku pengarang dengan nilainya marga T. Buku jumlah sama dengan 2. Lalu kita tampilkan judul dan kita beri nilai buku judul. Dan pengarang kita berikan nilai buku pengarang. Seterusnya, lalu kita build and run. Ini adalah output dari program yang saya buat. Judul badai pasti berlalu, pengarang marga T, jumlah 2. Lanjut pada program yang kelima. Ini program menukar dua bilangan. Saya menggunakan file header iostream untuk menjalankan script cout, in, dan in offline. Di sini saya membuat 3 variabel yakni x, y, z. Lalu saya ingin tampilkan jumlah mobil Wiba dan untuk nilainya berada di variabel x. Seterusnya jumlah mobil wheel nilainya pada variabel y. Kita buat baris baru dengan cout in offline. Di sini variabel z sama dengan x berfungsi memasukkan nilai x ke nilai variabel z. Dan nilai tersebut akan tetap sama. Seterusnya memiliki fungsi yang sama. Kita tampilkan jumlah mobil Wiba dan buat baris baru dan jumlah mobil wheel. Dan tak lupa kita beri nilai yang ada di variabel x dan y yang telah ditukar. Kita jalankan. Contohnya mobil Wiba ada sebanyak 3 buah dan mobil wheel sebanyak 2 buah. Dan jumlah akhirnya nilainya tertukar. Jumlah mobil Wiba adalah 2 dan jumlah mobil wheel adalah 3. Lanjut pada program yang terakhir, yakni masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorial. Saya menggunakan file header iostream yang berfungsi menjalankan script cout, in, dan in offline. Saya menginisialisasikan fungsi rekursif di awal, yakni long integer faktorial dalam kurung integer a. Pada main saya memasukkan nilai dan disimpan kepada variabel x. Ini ada variabel x yang nantinya akan dipanggil fungsi faktorial. Kita tampilkan faktorial dengan rekursif. Kita tampilkan kalimat masukkan nilai dan nilainya ada di variabel x. Hasil sama dengan faktorial dalam kurung variabel x. Kita tampilkan kalimat faktorial, nilainya di variabel x, dan ini untuk faktorialnya. Faktorialnya akan dipanggil dari variabel hasil. Di sini saya membuat fungsi rekursif di mana jika nilai di input 1, maka return atau nilai baliknya adalah 1. Sebaliknya,
Jika tidak, maka akan dihitung menggunakan rumus faktorial, yakni A kali faktorial dalam kurung A kurang 1. Ini adalah programnya. Kita run. Misalnya kita masukkan nilai 1, maka faktorialnya tetap adalah 1, atau nilai itu sendiri. Kita coba. Jika kita menginput nilai 5, maka itu akan dihitung menggunakan rumus faktorial, yakni berjumlah 120. Terima kasih.